Cek sound. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kota kalian aman-aman saja. Karena kali ini gua akan bercerita mengenai sebuah film horor komedi yang berjudul Teeth yang dirilis pada tahun 2007. Film tersebut bercerita tentang seorang wanita yang memiliki gigi di alat vitalnya. Jadi bagi kalian yang belum berumur 18 tahun ke atas, sangat tidak disarankan untuk menonton film ini. Baiklah, langsung saja simak videonya sampai habis dan cari posisi terenak kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe. Check it out. Wadimor, tentu saja kita. Ini Dawn yang diperankan oleh Jesse Wexler yang juga merupakan tokoh utama dari film ini. Dan ini Brad, saudara tiri Dawn. Bill merupakan ayah dari Brad yang menikahi ibunya Dawn yang bernama Kim. Dawn adalah seorang juru bicara dalam kelompok pantangan seksual yang bernama The Promise. Ia bergabung dalam kelompok tersebut bersama dua temannya, yaitu Alyssa dan Phil. Pada suatu hari setelah memperkenalkan makna dan fungsi cincin kesucian, ia berkenalan dengan seorang pria bernama Toby. Dan pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Toby. Namun ia menyadari bahwa dia tidak bisa menikmati waktu bersama Toby sesering mungkin. Suatu ketika Dawn, Toby dan kedua temannya pergi ke sebuah hutan yang katanya sering dijadikan tempat pacaran bagi yang sudah pacaran tentunya. Kalau ya jomblo di rumah aja. Di situ Dawn dan Toby curhat-curhatan. Dawn mengatakan bahwa dia akan menjaga kesuciannya hingga dia menikah. Sedangkan Toby mengaku dia sudah pernah wik-wik. Dia mengaku sangat menyesal atas perbuatannya tersebut. Suatu malam terdengar suara petir dan hujan yang membuat Dawn menjadi berfantasi. Dia menghayal menikah dengan Toby dan mulai meraba-raba tubuhnya. Seketika dia sadar bahwa harus tetap menjaga kesuciannya. Keesokan harinya, tiba-tiba Dawn menelpon Toby untuk datang ke hutan yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan si Toby pun berlangsung OTW. Kemudian mereka memutuskan berenang. Kelihatannya mereka menikmatinya sampai-sampai mereka bermain bibir. Dawn yang akhirnya merasakan ciuman sangat kelihatan senang. Tetapi lagi-lagi dia berkata bahwa mereka sudah mengucapkan janji suci. Berselang waktu mereka istirahat di sebuah goa. Dan itu bukan sembarang goa. Terdapat fasilitas seperti alas dan selimut. Si Toby yang sudah tidak dapat menahan hasratnya memanfaatkan kesempatan itu. Si Dawn justru menolak. Si Toby lantas berontak memaksa. Dawn yang mencoba melawan justru kepalanya terbentur mengenai batu. Ketika si Toby melakukan tindakan tidak berakhlaknya itu, tiba-tiba dia berteriak sambil meraung menangis kesakitan. Harusnya kan yang kesakitan ceweknya kan. Dengan polosnya si Dawn bertanya, "Ada apa Mas Toby?" Tiba-tiba si Toby berdiri. Mereka dikejutkan dengan darah yang bercucuran dan tampak seekor binatang yang imut tergeletak. Rupanya itu bukan binatang, melainkan adalah tititnya si Toby yang sudah putus. Wow, gilu ya teman-teman. Sontak si Dawn pun shock dan Toby terjatuh ke sungai. Setelah kejadian itu, Dawn langsung pulang meninggalkan Toby. Namun Dawn selalu kepikiran bagaimana nasib si Toby. Setiap waktu dia memikirkannya. Karena rasa gelisah terus menghantuinya, Dawn kembali ke hutan untuk mencari Toby. Dia terus mengitari sungai sampai ke dalam gua. Tetapi tidak ada tanda-tanda dari Toby. Sampai batang hidungnya pun tidak kelihatan. Tapi
malah batang anunya yang kelihatan. Dimakan kepiting lagi. Entah apa yang dipikirkan Dawn, merasa dia tidak suci lagi. Dia membuang cincin yang merupakan simbol atas ikrar suci yang pernah diucapkannya. Rasa penasaran dan khawatir membuat Dawn mencari tahu apa yang terjadi pada alat vitalnya. Dia mencari referensi di buku hingga internet, dan dia menemukan artikel berjudul Vagina Dentata Mythology. Mitologi mengatakan bahwa sang pahlawan harus bertarung dengan sang wanita. Dentata sendiri merupakan istilah alat vital yang bergigi. Kemudian saat itu, Dawn pergi ke dokter dan memintanya untuk memeriksa apakah ada sesuatu pada alat vitalnya. Dokternya laki-laki lagi. Si dokter pun memanfaatkan keadaan ini. Dia beralasan ingin memeriksa lebih mendalam. Dia pun mulai memeriksa dan memasukkan jari-jarinya. Tiba-tiba saja dokter menjerit dan mereka pun panik. Rupanya jari-jari dokter cabul itu putus dan berserakan ke lantai. Ternyata dokter itu tahu mengenai mitos anu bergigi. Si Dawn yang panik langsung bergegas pulang. Di perjalanan pulang, Dawn melihat banyak polisi yang nongkrong di sekitar sungai. Ya, sungai di mana saat Dawn dan Toby berenang waktu itu. Dawn yang melihat polisi menemukan mayat Toby, dan setelah diotopsi, dokter menemukan sebuah gigi yang menancap di daerah titik Toby. Sesampainya di rumah, Dawn mendapati ibunya sedang santai di kamar mandi. Setelah dicek ternyata pingsan dengan darah yang keluar di mulutnya. Si Brad bukannya bantuin malah wik-wik. Dawn bingung mau curhat ke siapa, dan akhirnya dia pergi ke rumah si Ryan. Dia menceritakan semuanya dan mau menyerahkan diri ke polisi. Namun si Ryan malah memanfaatkan kesempatan ini. Dawn sempat memperingatkan, tetapi dengan pede temannya berkata, "Akulah sang pahlawan. Aku akan mengalahkannya." Tanpa diduga ternyata dia berhasil. Dia menyelesaikannya tanpa mati. Keesokan harinya, mereka melakukan hubungan itu lagi. Saat itu si Ryan menerima telepon dari temannya. Dia mengatakan bahwa dia bertaruh akan meniduri Dawn. Dawn pun kesal. Ryan juga menjadi korban keganasan anu bergiginya. Dawn pun langsung pergi meninggalkan si Ryan. Di rumah sakit, Dawn mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal. Ayah tirinya Bill mencoba mengusir Brad dari rumah, namun usahanya gagal. Dawn pun berencana membalas dendam. Ia merias dirinya secantik mungkin dan mengajak Brad untuk berhubungan badan. Di saat tengah melakukan hubungan itu, Brad teringat kembali akan masa lalunya bahwa pada saat kecil jarinya pernah digigit oleh Dawn. Namun bukanlah gigi dalam mulut Dawn yang menggigitnya. Saat menyadarinya, titik Brad digigit hingga putus. Dawn dengan santainya menyatukan potongan titik itu di lantai. Dan tragisnya lagi, anjing milik Brad masuk lalu memakannya. Akhirnya Dawn puas dan meninggalkan Brad yang mulai kehabisan darah. Nah teman-teman, ending dari film ini, Dawn pergi meninggalkan rumahnya dengan bersepeda. Namun ban sepedanya kempes. Akhirnya ia menumpang pada sebuah mobil yang dikendarai oleh bapak tua. Di stasiun pengisian bahan bakar, Dawn hendak turun, namun usahanya dihentikan oleh bapak tua tersebut. Bapak tua tersebut nampaknya ingin bercinta dengan Dawn. Dawn pun terdiam sejenak, lalu tersenyum. Dari film tersebut ada pesan yang dapat kita ambil. Manusia mempunyai kesucian yang harus dijaga. Baik perempuan atau laki-laki harus saling menjaganya. Itu tadi alur cerita dari film tersebut teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Oh iya, kira-kira film apa yang menarik untuk kita review lagi ya teman-teman? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Mohon maaf juga atas segala kekurangan dan kesalahannya. See you the next video.